Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 2108205014. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Mariah Ulfah. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul yaitu Imam Al-Ghazali, Filsafat dan Pemikirannya. Pada materi kali ini saya akan membahas ada 3 subtema. Yang pertama, biografi dan pendidikannya, yang kedua karya-karyanya, yang ketiga yaitu pemikiran filsafatnya. Pembahasan yang pertama yaitu biografi dan pendidikan. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Al-Ghazali kecil setelah pandai berbahasa Arab dan Parsi. Beliau kemudian belajar menguasai ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mazhab-mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmaim di Naisabur. Setelah itu, Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada tahun 484 Hijriah atau 1092 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pembahasan yang kedua yaitu karya-karyanya. Di sini saya mengambil beberapa karya dari Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulum Ad-Din, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munghis min Ad-Halal, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, Jawahir Al-Quran, dan Mizan Al-Amal. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemikiran filsafat. Pada pembahasan ini ada 5 poin, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua iradah Tuhan, yang ketiga etika, dan yang keempat pandangan terhadap filsafat, dan yang terakhir kelima pandangan terhadap ilmu. Yang pertama, metafisika. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munghis min Ad-Halal mengenai ketuhanan mengungkapkan kesalahan sebagian besar pemikiran filosof karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Yang kedua yaitu iradah Tuhan. Iradah Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Yang ketiga adalah etika, al-tahalluk bi ahlaqillahi ala taqotil basyariyah, atau al-isyafu bi syifat ar-Rahman ala taqolil basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Ghafur. Yang keempat yaitu pandangan terhadap filsafat. Al-Ghazali merupakan termasuk dalam kelompok pembangunan agama yang didasarkan pada dasar-dasar agama. Sumber kebenaran hanya dari Al-Quran dan hadis. Sumber di luar Islam hanya dijadikan sebagai alat untuk maksud menghidupkan ajaran-ajaran agama dan untuk membantu menerangi jalan menuju Allah. Poin terakhir yaitu pandangan terhadap ilmu.
Ilmu hati merupakan logis bagi ilmu-ilmu manusia, karena ada dua alam, yakni alam lahir dan alam batin. Jika ilmu-ilmu menguasai ilmu lahir dengan analisa dan keterangan, maka harus ada ilmu khusus untuk menjelaskan ilmu batin. Pengetahuan-pengetahuan sendiri ada dua, yaitu indrawi dan sufi, atau lahir dan batin. Sarana untuk mengenal pengetahuan-pengetahuan lahir adalah panca indera, sedang metode untuk mencapai pengetahuan batin harus kembali kepada mereka, atau kaum sufi, yang mengatakan bahwa kesederhanaan, juhud, dan amal-amal praktis keseluruhannya adalah jalan untuk mempersepsi sebagai realitas yang tersembunyi dan ilham yang melampaui penglihatan dan pendengaran. Maka ma'rifat adalah tujuan yang luhur bagi tasawuf. Al-Ghazali menentang kesatuan antara manusia dengan Tuhan, karena bertentangan dengan ajaran agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.